Hai guys, selamat siang, selamat kembali ya. Salam hari Senin, hari permulaan, hari di mana kita harus semangat ya, walaupun ada yang tidak suka sama namanya hari Senin. Tapi kalian salah ya sebenarnya. Sebenarnya hari Isnin ini penuh berkah ya. Istilahnya hari penjemput rezeki. Ini siapa yang tidak mau menjemput rezeki untuk hari ini? Komen di bawah. Jangan ada yang malas-malas, nanti saya gigit loh. So guys, kita baru saja mendapat pekabaran bahwa Jepang baru saja tiba di Indonesia dan tidak disangka-sangka sambutannya itu loh. Sangat luar biasa, sampaikan orang komen kali ini Jepang dianggap sebagai raja ya. Walaupun banyak berita-berita yang tidak enak soal Jepang, tapi Indonesia tetap menyambut baiknya. Itulah bagusnya Indonesia ini. Tapi guys, kalau saya tidak salah, timnas Jepang ini salah satu timnas yang paling terbaik dalam grup C. Tapi mereka sangat menghormati Indonesia. Maka sebab dari itulah kenapa Indonesia sangat menerima kedatangan mereka. Dari channel Kilas Bola ini disambut Mbak Raja, Jepang tiba di Indonesia. Moriyasu merinding dengan fan timnas. Siapa saja yang tidak merinding sama namanya supporter Indonesia? Kenapa lama-lama? Let's go to the video. Let's go. Ganteng-ganteng. Oh my god. Disambut meriah, timnas Jepang tiba di Indonesia jelang hadapi skuad Garuda. Hadapi negara gila bola, pelatih Jepang dibuat sangat kagum dengan fans timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak bisa dianggap sebelah mata. Legenda Jepang ini sampai komentar begini lihat skuad Garuda. PSSI pertimbangkan boyong Mesilges hadapi Jepang di Stadion GBK. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wah, ini match paling ditunggu-tunggu ya guys. Apapun Indonesia tetap di hati. Seperti yang diketahui, timnas Jepang akan menjadi tamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno markas timnas Indonesia dalam pertandingan lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan timnas Indonesia versus Jepang akan diselenggarakan pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Skuad Samurai Biru yang sudah ada di puncak klasemen grup C nampaknya tak mau sembarangan menatap pertandingan ini. Skuad asuhan Hajime Moriyasu diboyong ke Indonesia sejak dini hari tadi. Mereka juga sudah tiba di Indonesia, namun hanya sebagian pemain saja. Pasalnya, sebagian para pemain Jepang masih berada di Eropa guna menyelesaikan pertandingan terakhirnya di klubnya masing-masing. Di atas kertas, Jepang lebih diunggulkan ketimbang Indonesia karena dalam skuad mereka bertabur pemain dengan kualitas mumpuni dan berkarir di Eropa. Jepang adalah tim langganan. Ini siapa sangka ya, Indonesia yang dulu diperkecilkan malah sekarang bermain dengan tim paling besar dalam dunia sepak bola. Piala Dunia yang mewakili Asia. Sementara Indonesia sejauh ini menyandang status underdog karena berhasil melangkah sampai ke babak ketiga. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda juga memberi kejutan. Di awal mereka menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Ketika bermain melawan Bahrain, skuad asuhan Sintayong bermain imbang juga meski kebobolan di menit akhir. Sayangnya performa baik itu terhenti setelah kalah di markas Cina. Menghadapi Jepang di markas sendiri, Indonesia diharap bisa kembali memberikan kejutan. Apalagi dukungan penuh akan diberi para penggemar yang sudah sejak jauh hari melariskan tiket pertandingan. Banyak yang datang daripada Jepang ya guys kali ini. Jelang menghadapi skuad Garuda, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengungkap salah satu faktor yang mungkin akan mempengaruhi permainan anak asuhnya. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menjelaskan jika faktor dukungan supporter tuan rumah akan menjadi salah satu faktor yang mempersulit pasukan Samurai Biru. Bagaimana tidak, laga antara timnas Indonesia versus Jepang yang berlangsung di SUGBK itu diprediksi. Tiket pertandingan timnas Indonesia versus Jepang yang dijual mulai hari Sabtu kemarin sudah ludes terjual. Meski harga tiket tergolong kategori mahal dibandingkan negara Asia lain, namun ternyata tiket pertandingan
Yang pasti apa namanya, kalau kita tengok Jepang nih ya, dia turun dari pesawat aja tuh dengan full suit, kemeja, jasnya lengkap nih. Di sini kita boleh melihat bahwa Jepang nih salah satu sifatnya sangat menghormati tuan rumah, yaitu Indonesia. Malah ludas dengan begitu cepat, sehingga laga timnas Indonesia versus Jepang diprediksi akan dipenuhi oleh puluhan ribu fans Garuda. Mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno memiliki kapasitas maksimal sebanyak 78.000 penonton. Hal itulah yang diwaspadai oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Kami akan menghadapi atmosfer yang sedang menantang dengan puluhan ribu supporter yang hadir. Itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi para pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer. Tim harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun banyak tekanan di luar, ujar Hajime Moriyasu. Pada pertandingan tersebut, PSSI juga menyediakan 3.000 tiket untuk pendukung Jepang yang ingin menyaksikan langsung di GBK. Jumlah tersebut tergolong cukup banyak untuk ukuran tim tamu, karena jika dibandingkan lawatan timnas Indonesia ke Bahrain, mereka hanya menyediakan 2.200 tiket untuk fans Garuda. Tapi guys, walaupun kali ini main di Jepang ya, main di Indonesia, Jepang sepertinya agak-agak berwaspada, mana kita tahu bila ketika bermain di GBK itu suasananya akan berubah dan sangat-sangat dijaga. Macam kita tahu supporter Indonesia kalau namanya dukungan untuk timnas tuh, ini boleh membuatkan tim lawan pun boleh gagal ya guys. Itu salah satu yang paling ditakutkan. Jepang pun tidak memandang remeh sama Indonesia. Legenda sepak bola Jepang yang pernah memperkuat klub-klub top Eropa baru-baru ini memberikan pandangan menarik tentang tim nasional Indonesia. Menurut Honda, sejak kedatangan Sintayong 4 tahun lalu, timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat berkat pemain naturalisasi yang direkrut PSSI. Ia menyebut bahwa skuad Garuda kini menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia. Honda mengakui bahwa kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi dari Belanda mampu membawa Indonesia menjadi tim yang lengkap dan solid. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya dari segi kualitas. Mereka punya pemain yang sempurna. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut. Sangat menarik untuk ditunggu. Saya melihat ada perkembangan pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, ujar Keisuke Honda. Keberadaan pemain dari Eropa ini menurut Honda dapat membantu mengembangkan kualitas timnas Indonesia dalam jangka panjang. Tapi guys, banyak yang memberikan komentar apa namanya, bermain dengan Jepang ni kalau misalnya kalah tidak ada masalah, yang menang ya alhamdulillah. Yang paling penting tu adalah momen ya guys, pengalaman bermain dengan tim-tim besar yang didapatkan dengan Indonesia, sekaligus bikin negara dalam Asia Tenggara ni berfikir bahawa Indonesia itu bukan cuma negara yang dulu diperkecilkan dan sekarang sudah menjadi salah satu negara paling besar dalam sepak bola. Ini suasananya pasti cengkam ya. PSSI ternyata belum memberikan tiket pesawat terbang untuk Mesilges dari Belanda ke Indonesia. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa PSSI masih berdiskusi terlebih dahulu dengan Mesilges. Selain itu, PSSI juga masih melihat kondisi terbaru Mesilges yang sedang mengalami cedera bersama FC Twente. Seperti yang diketahui, Mesilges mengalami cedera saat membela FC Twente melawan Willem pada 2 November lalu. Dalam laga itu, Mesilges bermain sejak menit pertama, namun ditarik keluar pada awal babak kedua. Mesilges juga absen saat FC Twente melawan OGC Nice pada pertandingan pekan keempat Liga Eropa pada 7 November lalu.